Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita masih dapat kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah online. Mari kita siapkan hati kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. God, sing with
with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tried to hide. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Somebody, how great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Your name, Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing.
God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Katakan sekali lagi, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great, how great. Always sing, how great, how great. Always sing, how great is our God. Somebody, Yesus nama yang hebat.
Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Hari ini saya berdoa Anda dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan belajar tentang training, disiplin training. Apa yang membedakan loser dengan winner adalah dari disiplin mereka. Kita bisa punya cita-cita, kita bisa punya angan-angan, oh saya pengen menang, saya pengen berhasil, saya pengen ini, saya pengen itu. Tapi kalau Anda nggak punya disiplin, Anda akan kehilangan segalanya. Nah, dunia percaya bahwa orang yang punya kekuasaan, orang yang punya lebih banyak uang, orang yang lebih punya banyak pengaruh atau banyak kenalan akan berhasil, akan menang. Survival to the fittest. Orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang punya akan lebih punya kesempatan menang, berhasil. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Kalau Anda baca di Alkitab, Anda akan baca dari bagian pertama Alkitab kita, Kejadian sampai kitab Wahyu, Anda akan mendapati bahwa ternyata banyak orang biasa yang mengalahkan orang besar. Banyak orang yang kecil mengalahkan yang besar, yang hebat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya yang bisa membuat kita berubah, yang membuat kita bisa berhasil. Kita, Anda dan saya, kita adalah bibit-bibit pemenang. Kita adalah dari awalnya desain kita adalah memang untuk menang. Ingat, kita ini dari sperma, dari miliaran sperma, hanya satu yang berhasil menang mencapai tujuan. Anda lah pemenangnya, saya pemenangnya. So, kita ini memang dari awalnya, dari bibitnya saja sudah the best, sudah yang terbaik dari miliaran, bukan cuma dari 1 atau 2, 3, dari miliaran, we are the best. Dan kita harus tahu, kita harus paham itu, kita harus mengerti konsep itu. Nah, kembali lagi, kalau Anda baca di Alkitab, Anda akan mendapati bagaimana Musa, seorang pelarian, dia masuk ke istana Firaun hanya cuman modal tongkat. Dan mulai dari momen itulah berubah, sesuatu terjadi. Seluruh Mesir tiba-tiba mengenal tentang Tuhan. Mengenal siapa itu Musa. Daud, orang biasa, gembala kambing domba, tiba-tiba menghadapi seorang raksasa, pahlawan perang. Kata Alkitab kita, Goliat itu pahlawan perang yang sudah dari sejak mudanya jadi prajurit dengan baju lapis besi, lapis bajanya. Daud berangkat cuma ketemu modal ketapel dan batu. Menang. Ada lagi Gideon. Dengan 300 orang, dia mengalahkan ribuan musuh. Hebat sekali, Bapak Ibu. Dan semua terjadi bukan 1-2 kali. Di sepanjang Alkitab kita, Anda akan mendapati kisah-kisah serupa. Little guy beat the big guys. Kenapa? Karena ada rahasia di dalam kita untuk membuat kita jadi pemenang, untuk membuat kita jadi besar. Semua modal yang diperlukan untuk berhasil, Tuhan taruh dalam diri Anda dan saya untuk kita berhasil. Nah, masalahnya adalah kita harus tahu, kita harus mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup Anda dan saya, apa yang Tuhan sudah investasi dari awal dalam hidup Anda dan saya supaya kita bisa berhasil. Hari ini saya akan ajak kita belajar 3 hal untuk kita mengerti baik-baik. 1, if we want to be succeeded, kalau kita mau berhasil, we need to have a knowledge. Kita perlu punya pengertian, kita perlu punya pengenalan, kita perlu punya pengetahuan yang benar. Ada pepatah berkata, knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kuasa. Kalau kita tahu sesuatu, kita mengerti caranya, kita bisa lakukan apapun. Kita bisa jadi apapun, Bapak Ibu. Dan hari ini saya baca kita sama-sama belajar. Satu knowledge yang paling dasar, satu knowledge yang paling besar, satu knowledge yang paling penting yang harus kita mengerti, bukan matematika, bukan kimia, biologi, bukan PPKN kah atau menggambar kah, bukan. Tapi pengetahuan pertama, yang paling besar, yang paling penting, yang paling dasar, yang harus pertama kali kita mengerti adalah kita harus tahu that we are weak. Kita itu lemah. Kenapa? Kalau kita nggak pernah tahu kalau kita lemah, kalau kita pikir kita kuat, kita pikir kita mampu, kita pikir kita bisa, kita tidak akan pernah berubah. Kita akan menghidupi hidup ya seperti biasa saja. Kita akan menghidupi hidup ya, aku bisa ya dijalani saja. Mau apa jadinya, lihat nanti. Lalu berantakanlah hidup kita. Kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah rela, mau, dan mampu untuk mengubah hidup, mengubah kebiasaan kita, mengubah segala dalam hidup kita. Sampai kita sadar bahwa kita lemah. Kita perlu berubah.
Kita nggak bisa. We are weak and he is strong. Baru di momen itulah something happen in our lives. Jadi hari bagian pertama, kalau kita memang mau mengubah hidup, kita harus sadar dulu bahwa kita memang lemah. Kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak sadar diri, nggak tahu diri lebih tepatnya, kita pikir kita kuat, Tuhan itu kita nggak butuh Tuhan, kita hanya perlu diri kita sendiri karena kita kuat, karena kita mampu, karena kita bisa, karena kita punya kenalan, karena kita punya uang, karena kita punya posisi, karena kita punya kekuatan. Rusaklah hidup kita. Kita akan bertingkah, kita akan berlaku, berpikir, bersikap, hidup seperti seakan-akan yang butuh Tuhan itu yang butuh kita, bukan kita yang butuh Tuhan. Oh, dia butuh waktu kita, dia butuh tenagaku, dia butuh pikiranku, dia butuh aku untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Dia butuh aku untuk menyelesaikan rencananya. Dia butuh aku untuk menyelesaikan cita-citanya. Kalau nggak ada saya, ya nggak bisa. Rusaklah hidup mulai. Kenapa? Karena kita berpikir, kita merasa kita yang kita yang kuat, kita yang mampu, Tuhan yang lemah. Padahal kebalik, yang lemah itu kita. Bukan Tuhan butuh kita yang butuh Dia, Bapak Ibu. Jadi harus berubah nih. Saya akan baca satu ayat ya buat kita semua. 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya jangan aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini kata Paulus. Saya ulang ya. Supaya aku jangan meninggikan diri, jangan aku sombong, jangan aku merasa diriku hebat, jangan aku merasa diriku luar biasa, jangan aku merasa diriku mampu, jangan aku merasa diriku kuat. Karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi, dia sadar ini, perhatikan ini, right knowledge, dia tahu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kalau ngomong tentang Paulus, ini, wah legend sekali. Orang ini luar biasa. Setiap kali dia ngomong, yang ngumpul itu bukan ratusan ribuan saja, puluhan ribu, rame banget. Seorang bangsawan yang paling top dari kalangan orang Roma, para bangsawan, dia itu di kalangan atas. Hebat sekali. Dididik dengan keras di bawah didikan Gamaliel. Dia sebut nama gurunya. Kenapa? Karena berarti gurunya ini adalah seorang yang sangat terkenal, orang yang sangat diakui. Dia tulis. Kalau nggak terkenal, nggak mungkin ditulis. Saya diajar sama Pak Ijo. Loh, kalau Pak Ijo orang nggak ada yang kenal, orang tanya, Pak Ijo ini siapa? Pak Ijo ini siapa? Kecuali ada seorang sosok yang terkenal, figur terkenal yang diakui namanya Pak Ijo, orang akan tahu, hebat. Kalau nggak terkenal, nggak mungkin ditulis Bapak Ibu namanya. Tapi dengan sengaja, Paulus menulis, aku dididik dengan keras di bawah didikan guru Gamaliel. Orang ini hebat, pinter, highest of the highest. Hebat sekali. Statusnya hebat, posisinya hebat, dan semuanya hebat. Prestasinya luar biasa. Dia bangun gereja dari Yunani sampai Roma. Luar biasa. Dia hafal Alkitab. Luar dalam, depan belakang, atas bawah. Dididik begitu rupa, sangat hebat sekali. Dan dia penulis separuh dari kitab Perjanjian Baru. Hebat sekali. Kalau ngomong prestasi, kalau ngomong kemampuan, hebat. Dan bayangkan, apakah terlalu susah bagi orang seperti ini untuk merasa proud? Mampu? Enggak. Dia layak kok kalau mau merasa mampu. Dia layak kalau mau membanggakan diri. Dia layak. Karena udah terbukti dan teruji. Terlihat kok. Lah masalahnya, di tengah-tengah kemampuan yang begitu hebat, dia tetap sadar dia lemah. Dia butuh Tuhan. Supaya aku jangan meninggikan diri. Orang yang hebat adalah orang yang sadar kelemahan dirinya. Bukan karena dia sadar. Bukan hanya itu. Tapi karena waktu dia sadar, dia bisa berubah. Yang jadi masalah itu orang nggak sadar. Udah lemah, tapi merasa dirinya hebat. Nah, ini susah. Ini yang namanya kita nggak tahu diri ya ini. Nggak bisa apa-apa tapi merasa mampu. Nggak bisa apa-apa tapi merasa hebat. Kita sendiri nggak bisa tapi ngajarin orang. Susah. Saya sendiri, contoh misal. Ada orang misal. Pak, ajarin saya matematika Pak. Lah saya sendiri nggak bisa terus mau ngajarin orang lagi gimana? Nggak bisa. Tapi ada orang
yang dia sendiri bodoh, dia sendiri nggak bisa, tapi nekat ngajarin orang. Sok-sok sama sok ada. Ini payah, ini parah. Oh, ada orang, Pak, saya mau diet dong, saya mau kurus dong. Kalau saya sendiri masih belepotan, nggak karuan, saya mau ngajarin apa ke dia? Tapi banyak yang begitu. Dia sendiri masih nggak karuan, dia sendiri masih belepotan, tapi ngajarin orang, oh, diet yang benar itu begini loh. Jangan makan ini, jangan makan itu, tapi boleh makan ini, boleh terus ini, wah, yang free. Ya rusak. Dan yang lebih parah, yang lebih bodoh lagi, yang dikasih tahu ya nurut. Sudah tahu, kayak begini yang ngasih nasihat itu dituruti. Contoh ya, Bapak Ibu. Kalau saya mengaku, saya sebagai dokter ahli rambut, dan saya bilang, saya bisa bikin rambut Anda tebal, mengkilap, panjang, indah. Anda percaya atau tidak? Lihat rambut saya. Kan harus ada bukti kan ya? Knowledge. Atau saya bilang, saya ini dokter ahli wajah, ahli kulit, kecantikan. Saya bisa hilangkan semua jerawat, tapi saya sendiri jerawatan. Kira-kira Anda mau nggak dengerin saya dan pakai obat saya? Saya kasih gratis deh, nggak usah bayar. Apalagi kalau Anda bayar, Anda lebih bodoh 2 kali berarti. Kalau saya sendiri masih gemuk, saya sendiri masih nggak karuan, sakit-sakitan, obesitas misalnya, lalu saya bilang, kalau Anda mau hidup sehat, ini loh caranya. Anda percaya apa enggak? Kalau Anda percaya, keterlaluan berarti. Semua yang kita ajar, semua yang kita dengar, harus kan teruji dan terbukti. Tapi ada, Bapak, ada orang yang nggak sadar diri. Dia sendiri nggak mampu, dia sendiri nggak bisa, tapi mau ngajarin orang karena dia merasa. Perhatikan kata kuncinya. Karena dia merasa, dia mampu. Karena dia merasa, dia kuat. Karena dia merasa, dia tahu. Merasa dengan kenyataan, itu 2 hal yang berbeda. Saya merasa mampu, tapi kalau buktinya nggak ada, nggak bisa. Saya misalnya dipanggil orang, Pak Deki, tolong ajarin saya nge-gym. Kalau saya merasa, saya bisa. Tapi nggak terbukti, badan saya sendiri nggak karuan, lah gimana? Tapi itu bisa terjadi loh. Karena banyak sekali pelatih-pelatih kebugaran yang badannya nggak bugar. Banyak. Kenapa? Karena nggak sadar diri. Tapi saya berdoa hari ini, Anda dan saya, kita harus sadar. Harus. Kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa kita ini memang lemah dan kita perlu berubah. Harus, Bapak. Kalau nggak, kita akan mati di tempat. Semua orang tidak bergerak, tidak bertumbuh. Kita tidak berubah. Kita akan mati. Dan kita harus sadar, kita ini lemah karena 2 alasan besar. Anda dan saya, kita ini lemah karena 2 alasan ini. 1, karena kita memang lemah. Daging itu lemah. Roh menurut, tapi daging lemah. Jadi kalau Anda berkata, I know everything, bohong. Aku bisa segalanya. Cannot. Nggak bisa. Kita nggak didesain untuk serba bisa. Gampang aja lah. Anda nonton TV sambil telepon, nyambung apa nggak? Enggak. Pasti ada yang hilang. Entah fokusnya hilang, atau omongannya hilang. Pasti. Wanita biasanya lebih mampu multitasking. Tapi tetap mau semultitaskingnya wanita. Oke lah, mungkin dia bisa kerjakan 2 hal dalam bersamaan. 3 hal? 4 hal? Nggak mungkin. Nggak usah susah-susah. Coba Anda nulis tangan kanan sampai tangan kiri. Nggak usah nulis deh, gambar lah. Gambar pegunungan yang kita gambar kayak anak kecil, kayak di zaman kita kecil dulu, gambar 2 gunung, ada jalan di tengah, ada sawah, lalu ada pohon, ada matahari di tengah-tengahnya. Coba dengan kanan kiri kita, jadi nggak itu gambar? Belepotan, kan? Karena kita memang tidak didesain untuk itu. Jadi hari ini sadarlah bahwa kita memang lemah karena ya kita memang lemah. Karena daging memang lemah. Yang kedua, kenapa kita perlu sadar? Apa yang membuat kita perlu mengerti bahwa kita lemah? Alasan apa yang membuat kita mengerti kita lemah? Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan berubah, Bapak Ibu. Dan untuk berubah, perlu disiplin. Orang nggak bisa, aku mau berubah, nggak bisa. Perubahan itu sakit sekali. Perubahan itu sangat berat sekali. And you need a great motivation to change. Anda perlu motif yang besar, yang kuat sekali untuk berubah. Dan motif yang terbesar adalah saat Anda tahu bahwa Anda memang lemah. Kalau Anda nggak berubah, habislah kita. Orang kalau disuruh berhenti ngerokok, oh,
Kita nggak bisa langsung stop. Kan harus pelan-pelan. Kurangi 1 batang sehari, 1 batang sehari, 1 batang sehari, 1 batang sehari. Itu dong. Salah. Kalau Anda mau berhenti, cut it off. Kalau Anda mau potong ekor anjing jadi pendek, nggak dipotong sesenti setiap hari sampai bujel. Enggak. Sekali potong. Kalau Anda potong sedikit-sedikit, itu menyiksa. Sama. Kau kurangi 1 batang, itu menyiksa dirimu sendiri. Buktinya, Anda mungkin merasa, nggak bisa tapi kalau langsung. Bisa. Tunggu. Sampai dokter kasih vonis. Anda kena kanker hati kah? Kanker tenggorokan kah? Kanker paru-paru kah? Lalu dokter berkata, kalau Anda nggak berhenti ngerokok, Anda akan mati dalam 3 bulan. Langsung. Berhenti, ntar. Lihat. Orang pengen diet juga sama. Nggak bisa langsung diet. Harus pelan-pelan. Kurangi dulu 10 gram. Kurangi dikit-dikit lah, supaya kita bisa berhasil. No. Kau nyiksa dirimu sendiri. Makanya untuk perubahan, itu perlu disiplin besar. Dan Anda nggak akan pernah dapat disiplin itu kalau Anda nggak prepare. Dan Anda nggak akan bisa prepare kalau Anda nggak sadar bahwa dirimu lemah dan perlu berubah. Orang nggak sadar, orang nggak mau berubah kalau dia nggak tahu kalau dia sakit. Sampai kita sadar, baru kita bisa berubah. Ada seorang atlet yang sangat terkenal, namanya Michael Phelps. Mungkin Anda pernah dengar. 14 kali juara Olimpiade renang. Hebat Bapak Ibu. Bukan perenang terbaik sepanjang masa memang. Tapi training dia, cara dia latihan is legendary. Hebat, terkenal sekali. Dia latihan 6 jam sehari di dalam air. Namanya berenang di dalam air mesti. Berenang 6 jam. Berenangnya saja loh ini. 6 jam setiap hari. Belum latihan beban. Belum latihan kardio. Belum latihan yang lain-lain. Belum latihan penunjangnya. Baru latihan utamanya. Renangnya saja 6 jam setiap hari. 6 hari seminggu. Dan dia tidak pernah bolos makan saat Christmas, saat Natal, saat hari raya, libur. No. Dia hanya libur 1 kali dalam seminggu. Selama bertahun-tahun. 14 kali Olimpiade emas. Anda bayangkan, Olimpiade kan nggak diadakan setiap tahun. Olimpiade diadakan sekian tahun sekali. Ini kali 14, berapa puluh tahun ini. Dan selama berapa puluh tahun itu dia konsisten 6 jam sehari, 6 kali seminggu. Tidak pernah lolos, tidak pernah bolos. Dan setiap minggu dia renang 80 km. Setiap minggu, Bapak Ibu. Bayangkan. Lalu kalau kita bertanya, hebat ya dia bisa jadi juara Olimpiade 14 kali. Hebat banget. Hoki. Itu nyebelin sekali. Dia nggak hoki. Dia bukan untung-untungan. Kerja keras, disiplin. Orang yang berhasil dalam hidup ini tidak pernah karena hoki. Kalau Anda lihat orang, wah dia berhasil, dia sukses. Itu bukan hoki, karena kerja keras. Semua yang untuk mencapai sesuatu dalam hidup ini. Apapun. Mau juara lomba makan kerupuk, kerja keras. Mungkin Anda pikir, makan kerupuk cuma bisa. Coba ikut. Menang apa enggak? Tidak semudah yang kita bayangkan. Lomba balap karung. Anda pikir, wah tinggal naik karung menang. Coba. Saya dari kecil, ikut lomba 17 Agustus itu setiap tahun. Ya nggak menang-menang. Kenapa? Ya nggak pernah latihan. Kalau saya suruh lompat karung, terus musuhku setiap hari dia squat, ya kalah dengan mulia langsung. Nggak bakal menang. Sang sana terlatih, saya tidak. Jadi jangan dipikir, bahkan small achievement sekalipun, itu perlu hard work. So appreciate orang. Jangan gampang bilang, hoki ya enak ya dia. Nggak ada yang enak, Bapak Ibu. Hanya di sini loh. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita lemah, kita nggak pernah berubah. Dan Anda akan habis, tinggal tunggu waktu. Habislah kita. Jadi yang pertama, we need a knowledge. Yang kedua, we need a trainer. Kita perlu pelatih. Saya bacakan firman ini. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Dalam terjemah bahasa Inggris dia berkata begini, everyone who competes in the game goes into strict training. Dalam bahasa Indonesia dia berkata, menguasai diri dalam segala hal.
Tapi dalam terjemahan Inggris atau terjemahan aslinya dia berkata strict training. Strict training itu artinya all abstinence. Semua pantang. Perhatikan ya, ini kata Alkitab ya. Ini bukan kata ahli nutrisi, bukan kata ahli olahraga atau atlet, bukan, ini kata Alkitab. Semua orang, everyone who competes in the game, semua orang yang bertanding, dan Alkitab menulis kita ini dalam pertandingan hidup. Suatu hari kita akan mengakhiri pertandingan kita, dan masalahnya kita mengakhiri dengan baik atau tidak. Kita menyelesaikan pertandingan iman kita atau tidak. Itu urusan nanti. Tapi Anda harus tahu, Anda harus paham bahwa saat ini semua orang is competing in the games. You and me. Dan setiap orang yang bersaing, yang masuk, yang competing in the games, harus into strict training. Harus masuk dalam pelatihan yang strict. All abstinence. Pelatihannya bukan cuma keras, pelatihan yang strict, yang all abstinence, yang semua pantang. Artinya, semua pantang itu begini, semua nggak boleh. Semua orang yang akan masuk dalam pertandingan harus mengikuti strict training. Yang semua pantang, semua nggak boleh. Jadi Anda jangan kaget. Kalau Anda mau mengubah hidup, semua nggak boleh. Oh, saya pengen kurus, Pak. Semua nggak boleh. Nggak boleh gula, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan kaget. Saya pengen jadi cakep, Pak. Jangan kaget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh jorok, nggak boleh lupa cuci muka, nggak boleh pulka pakai, apalagi ntar. Membersihnya, nggak boleh begini, nggak boleh. Oh, saya kepingin badan saya gede, Pak. Nggak boleh lupa tidur, nggak boleh lupa makan, nggak boleh lupa minum, nggak boleh. Semua nggak boleh. Saya pengen jadi bisnis sukses, Pak. Nggak boleh nongkrong kelamaan sama orang, nggak boleh males-malesan, nggak boleh nonton TV kebanyakan, nggak boleh ngegame nggak jelas, nggak boleh. Semua pantang. If you want to achieve something, the greater the things you want to achieve, makin besar hal yang ingin Anda capai dalam hidup ini, makin besar pantang yang harus Anda lakukan. Itu hukumnya. Dan ini kata Alkitab, ini kata firman, ini adalah dasar kehidupan. Semua pantang. Nah, masalahnya adalah kita mau pantang bagaimana? Kalau kita mau jadi, saya percaya bukan tanpa alasan, Paulus itu mengajar, menggambarkan orang Kristen itu sebagai olahragawan. Dia ngomong, aku masuk dalam strict training. Dan aku bukan petinju sembarangan memukul. Aku bukan pelari yang berlari tanpa tujuan. Bukan. Dia seorang dia bukan olahragawan memang, tapi dia menggambarkan hidup kita seperti seorang atlet, seperti seorang olahragawan. Kenapa? Saya percaya bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah anekdot biasa, bukan cuma sebuah analogi biasa, tapi karena ada esensi di dalamnya. Kalau kita memang sudah mau seperti seorang olahragawan atlet, kita training, strict training. Strict training itu berarti training requires giving up. Training itu pasti berarti harus melepaskan sesuatu. Harus melepaskan kesukaan kita. Siapa sih yang nggak suka makan permen, Bapak Ibu? Siapa nggak suka makan manis, minum manis-manis? Siapa yang nggak suka makan coklat? Siapa yang nggak suka makan es krim? Siapa yang nggak suka makan enak? Siapa yang nggak suka makan gorengan? Semua suka. Tapi kalau kita memang serius mengubah hidup, kita serius seperti penggambaran Paulus, hidup ini seperti seorang olahragawan. Kita nggak cekokin diri, saya sebagai atlet, sebagai olahragawan, saya nggak cekokin diriku dengan permen jam 2 subuh. Saya nggak makan terus coklat sembarangan, es krim semua dilahap. Enggak. I have to give up. Saya harus menyerahkan kesukaanku. Orang yang kenal saya, Anda kan pasti tahu saya betapa sukanya dengan yang manis, yang enak. Es krim, itu favorit. Saya bisa makan 1 liter es krim sendirian dalam sekali makan. But I have to give it up to achieve my goal. Goalnya sih nggak susah. Mencapai ke sana, perubahannya ini yang susah. Training requires giving up. Harus ada dilepas. Karena kalau Anda nggak lepas sekarang, nanti Anda juga pasti akan lepas kok. Saya bilang, saya nggak mau. Saya tetap pengen makan manis-manis, saya pengen tetap makan gorengan, saya pengen tetap makan yang enak-enak. Nanti suatu ketika kalau sudah kolesterol, udah asam urat, udah diabetes, mau nggak mau tetap harus di giving up kok. Jadi semua ini pasti akan giving up. Cuman masalah waktu, mau sekarang apa nanti? Gitu aja.
Kalau mau sekarang ya, nanti Anda bisa nikmati sesekali. Jangan dipikir saya nggak pernah makan mie instan. Makan kok. Saat ini, dalam kondisi sekarang, no problem. Sometimes. Tapi, kalau kita terus jebolin di sekarang, kita nikmati, kita buka semua sekarang, semau kita, nanti Anda akan kehilangan segalanya. Anda nggak akan punya lagi kesempatan untuk menikmati secicip pun tidak. Kalau sudah rusak. Hari ini saya mau makan es krim, saya mau makan permen, saya mau makan coklat, nggak masalah. Kenapa? Karena intake kalori saya dengan yang keluar jauh lebih besar yang keluar. Tapi kalau kita nggak kontrol sekarang, kita buka semuanya, kita makan sekarang, nanti suatu ketika kalau udah diabetes, Anda nggak akan bisa makan secuil pun tidak. The choice is yours. Pilihannya Anda. Anda mau yang mana? Training, request giving up, pasti. Giving up your time, kesukaanmu, tidurmu, santaimu, hobimu, harus di give up. Nggak bisa, nggak. Nggak ada pemain, nggak ada olahragawan yang menikmati hidup. Nggak ada. Michael Phelps, 6 jam sehari. 6 hari seminggu. Itu belum dipotong jam tidur dan segala macam. Terus Anda masih bayangkan dia mau main game kah? Dia mau nongkrong di kafe kah? Udah teler, udah capek. Daripada nongkrong di kafe nggak jelas, ngoceh-ngoceh nggak jelas, mending tidur. Percayalah, karena saya mengalami fase itu. Saya pernah jadi olahraga, saya pernah jadi atlet nasional kok. Saya tahu rasanya. Makan kita ditakar, hitungannya ditakar, nggak boleh nggak habis, nggak boleh nambah juga. Semua ditakar begitu ketat, begitu kuat. Jam berapa kita bangun, jam berapa kita latihan, berapa kalori yang dibakar, berapa jarak ditempuh, berapa berat beban yang harus kita angkat. Semua diatur. Enak? Nggak ada yang enak. Training nggak pernah enak. Training requires giving up. Giving up your will. Untuk kesukaanmu. Giving up your mind. Giving up your decision. Semua harus ngikutin. Giving up your goods. Semua yang kau sukai. To achieve something greater in your life. Dan training bukan cuma about giving up. But training also about adding to. Menambahkan sesuatu dalam hidup ini. Jadi hidup ini, training itu bukan cuma masalah rela kehilangan, rela melepaskan. Tapi juga rela untuk menambahkan sesuatu. Menambahkan new habit. Baca buku. Berdoa, cari Tuhan, baca firman. Belajar. Latihan. Michael Phelps tidak akan pernah jadi juara Olimpiade 14 kali kalau dia tidak menambahkan rutinitas latihan dalam hidupnya. Kalau dia cuma latihan sehari, setengah jam, itu sama kayak anak saya mainan di kolam renang. Jangan harap jadi juara Olimpiade. Saya kenal beberapa pemain musik yang sangat hebat. Pemain gitar. Hebat sekali. Dia kalau main itu, wah, menyenangkan. Musiknya indah, bersih. Cara mainnya, dilihat pun enak. Dan rata-rata yang begitu, kalau ditanya, latihan berapa jam sih bang tiap hari? 8 jam, 10 jam. Bayangkan 8 jam tiap hari cuma pencet, dan itu berdarah loh. Lalu orang bilang, enaknya jadi dia bisa main gitar. Coba, 8 jam setiap hari, pencetlah. Jangan gampang underestimate orang bilang enak-enak. Nggak ada yang enak dalam hidup ini. Nggak ada sesuatu yang hebat tercapai dengan enak dan kebetulan, nggak ada. Semua yang hebat dalam hidup tercapai dengan kerja keras dan air mata. So you have to adding some habits, new habits into your life. Adding routines, latihan. Nggak ada orang, kalau Anda mau, contoh misalnya, kita latihan angkat beban misalnya ya. Anda nggak akan pernah, otot kita nggak akan pernah jadi besar kalau kita nggak adding latihan. Saya mau makan yang banyak, makanlah yang banyak. Kalau Anda nggak latihan, otot nggak jadi besar, lemakmu jadi besar. So we don't just need to request to giving up. We need to adding to new habits. Harus. Kalau satu ini timpang, oh cuman giving up doang. Nggak makan kotor-kotor, makannya clean, tapi nggak ada latihan, yang nggak ada adding routines. Ya percuma. Kurus kering doang kita Anda. Atau kebalikan. Kita cuma adding. Cuma nambah latihan terus, tapi kita nggak give up. Makan nggak diatur, semua nggak diatur. Ya bonyok. Kalau Anda coba pergi ke gym ya, Anda akan ketemu nanti. Banyak orang latihan bertahun-tahun, badannya nggak berubah. Ya begitu aja. Kasian. Buang duit, buang waktu, buang tenaga, buang segalanya, tapi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena nggak lakukan dua ini.
Dia cuman adding to, nambahin latihan, pergi ke gym, latihan, angkat berat, tapi nggak giving up, nggak bisa. Atau dia mungkin ngurangin, giving up, makan dijaga, kesukaannya dijaga, hobinya dibuang demi sebuah tujuan, tapi nggak nambahin latihan, nggak bisa. Atau mungkin dia sudah giving up, dia udah berkorban mati-matian, dia udah kasih latihan mati-matian, tapi nggak punya right knowledge, caranya salah, percuma juga. Jadi kita perlu giving up, kita perlu adding to. Kalau kita jadi seorang olahragawan yang benar ya, yang benar ini, kita nggak bisa cuma menaruh fokus kepada satu bagian otot. Oh, saya pelari, jadi saya akan latih kaki saya begitu rupa supaya saya kuat lari. Nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa menang dan tidak akan pernah bisa berhasil kalau cuma melatih kakimu. Karena otot kaki tidak pernah berdiri sendiri. Maka ini yang perhatikan, Tuhan bilang, kita ini tubuh Kristus. Satu bagian tubuh tidak pernah berdiri tunggal. Kakimu kau mau latih seperti apapun, tapi kalau backmu, absmu, core-mu tidak dilatih, lengan tidak dilatih, chest nggak dilatih, Anda nggak akan pernah menang dalam kompetisi. Percayalah. Seorang perenang, Anda cuma latih tangan doang yang dilatih. Kakimu nggak dilatih, kalah, percayalah. Kalau kita mau berhasil, kita memang mau serius, we have to change it all. Kita harus fokus kepada semuanya. Kita harus menangkan semua, kita harus latih semuanya. Master our bodily, passionately. Ubah, kuasailah dirimu, kuasai tubuhmu begitu rupa. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita dari orang biasa tiba-tiba punya disiplin yang begitu hebat? Satu, trainers. Kau harus punya trainer. Banyak orang berpikir, saya nggak perlu trainer, aku udah tahu kok. Bisa lihat di YouTube kok, bisa lihat di internet banyak. Lihatnya bisa, tahu bisa. Banyak informasi kok. Tapi tahu dan melakukannya, ini dua hal yang lain. You can have all the knowledge in the world. But if you not doing it, useless. Dan trainers, salah satu tugas trainers itu bukan untuk mengajarimu knowledge-nya saja, bukan. But to make sure you and me doing it rightly. Melakukannya dengan tepat dan benar. Melakukannya dengan rutin. Melakukannya dengan berulang kali. Melakukannya dengan waktu yang pas. Itu trainers. Trainers memastikan kita nggak keluar jalur. Memastikan kita untuk giving up and to adding dalam hidup kita. Itu trainers. Kenapa? Perhatikan ya, banyak orang. Saya kemarin baru ketemu dengan satu teman. Dia ini anak gym ceritanya. Sudah nge-gym hampir 10 tahun. Tapi badannya nggak berubah-berubah. Ya tetap aja begitu. Lalu saya tanya, kenapa nggak pakai trainer sih? Lalu dia bilang, ngapain pakai trainer bayar mahal? Aku bisa kok, ngerti kok. Lah kalau memang ngerti, kalau memang bisa, kenapa badan nggak berubah? Ini udah hampir 10 tahun. Dan perhatikan, ada satu perbedaan besar. Anda perhatikan nama-nama top. Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Mike Tyson, Muhammad Ali. Semua orang-orang hebat yang paling top di bidangnya masing-masing. Semuanya punya trainer. Mike Tyson nggak bilang, ngapain aku udah juara dunia, ngapain pakai pelatih. Pelatihku tonjok juga mati. Ya bener sih, kalau pelatih ditonjok juga mati. Tapi dia tetap pakai trainer. Kenapa? Yang hebat-hebat pakai trainer. Yang cupu-cupu, ngapain pakai trainer mahal banget? Aku juga bisa. Lah kan stupid ya. Bodoh kan kita ini. Trainer ini bukan cuma sekedar ndampingin kita. Ya kalau Anda ketemu trainer yang busuk ya perkara. Tapi kalau Anda ketemu trainer yang benar, tugas trainer bukan cuma mendampingi kita, bukan cuma nemenin kita. Tugas trainer adalah memastikan kita mencapai goal. Tugas trainer memastikan disiplin kita strong. Tugas trainer memastikan apapun yang perlu. Dia perlu, kalau perlu dia marahin kita, kalau perlu dia datengin kita, kalau perlu dia semprot kita, maki kita. Apapun yang diperlukan supaya kita mencapai goal.
Ingat kata kuncinya, supaya kita mencapai goal. Bukan supaya dia mencapai goal. Kita mencapai goal. So, hari ini kalau Anda berkata, saya nggak perlu trainer. Think again. Tidak ada satupun juara di dunia ini yang bisa meraih juara tanpa trainer. Kalau ada, cari. Tag saya. Komen. Siapa? Juara dunia tanpa trainer. Please. Kalau ada, satu aja. Nggak bakal ada. Jadi hari ini, berubahlah. Have the right knowledge. Have the right trainer. Tuhan bisa jadi trainer kita, yes. Tapi ingat, harus holistik. Tubuh, jiwa, dan roh. Tadi saya bilang, kalau badan nggak bisa cuma ngelatih otot kaki doang. Nggak bakal menang. Sama. Ngelatih badan doang, tapi nggak ngelatih roh. Sama. Payah. Ngelatih roh, tapi nggak ngelatih badan. Payah. Dua-dua harus latih holistik. Balance. Jadi hari ini, cari Tuhan. Dan cari trainer untuk hidupmu. What is your goal? Find the right one. Find the right trainer for you. Yang ketiga, kalau kita memang mau berhasil, kita mau mengubah hidup, we need an experience. Kita perlu pengalaman. Perhatikan ayatnya. 1 Samuel 17:34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini singa dan beruang. Ini bukan anak kucing, anak tikus. Singa dan beruang, Bapak Ibu. Kalau dia berdiri menyerang aku, ku tangkap janggutnya, ku hajar, ku bunuh dia. Daud ini, Bapak. Maka jangan kaget kalau latihannya sama beruang sama singa, terus tiba-tiba dia hadapi Goliat. Ya jangan bingung. Jangan Anda berkata, kok dia berani ya? Ya gimana nggak berani? Hanya dengan ketapel dan batu, dia sanggup kalahkan raksasa 2 meter ini. Kenapa? Karena dia sudah terlatih. Have the right knowledge, bagaimana cara membela dirinya, punya trainernya. Tuhan begitu hebat, dia setia. 2 kambing domba, dia jaga begitu rupa, ditrain begitu rupa. Bukan cuma Tuhan jadi trainer, bapaknya juga jadi trainer dia, walaupun dia tidak diakui sebagai anak. Tapi dia punya experience jam terbang. Dia berantem bukan 1-2 kali, Bapak Ibu. Dia bukan kerjanya main Mortal Kombat, game berantem, di video game, lalu taruh remote, keluar, ayo kita berantem. Ya bonyok. Jam terbangnya luar biasa, Daud ini. Berulang kali, bukan cuma pernah sekali berantem, berulang kali. Jam terbang tidak bisa ditipu. You need an experience. Kita perlu pengalaman. Kita perlu untuk mencoba. Dan dari mana kita bisa coba? Baik lagi, trainers. Anda tidak akan pernah bisa punya pengalaman kalau Anda tidak punya trainersnya. Siapa yang akan buka ladang bagimu? Siapa yang akan buka lapangan bagimu? Siapa yang akan buka kesempatan bagimu? Harus ada. Nggak bisa nggak. If you have the right knowledge, you're gonna meet the right trainer. If you meet the right trainer, you're gonna have the right experience. Dan pengalaman ini tidak akan bisa ditipu, Bapak Ibu. Jam terbang tidak akan pernah bisa ditipu, tidak bisa dicuri. Itu modal kita, dan itu nilai kita yang mahal. Kalau Anda pergi ke dokter, Anda sakit, mau bedah misalnya, mau operasi misalnya, lalu ada 2 pilihan. Dokter baru lulus, dan dokter seorang profesor dengan pengalaman 30 tahun. Kira-kira Anda pilih yang mana? Kita pasti pilih yang pengalaman. Apakah yang baru lulus pasti bodoh? Enggak juga. Bisa pinter, bisa jadi cum laude bahkan. Tapi, balik lagi, nilai di sekolah dan pengalaman jam terbang beda jauh. Dan percayalah, harga operasi dengan profesor 30 tahun dengan yang baru lulus pasti jauh harganya. Jam terbang tidak bisa ditipu. Jam terbang tidak bisa dicuri. Jadi hari ini, ayo, kita bukan cuma hidup dengan teori. Teori, semua orang punya teori banyak. Hebat-hebat teori. Oh, teorinya kalau aku menikah, aku akan mengasihi istriku, aku akan mengasihi anak-anakku, aku akan kerja, kita akan punya rumah, punya mobil, bla 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 bla, happily ever after. Itu kayak nonton film Shrek.
happily ever after. Nyatanya, terus berantem aja. Nyatanya, dipecat dari kantor. Nyatanya, beli susu nggak ada. Nyatanya, token listrik udah bunyi titit, nggak punya duit buat ngisi. Nyatanya, cicilan mobil nggak kebayar. Nyatanya, ruwet ntar. Teori tidak segampang yang diomongkan, Bapak Ibu. Dilakukan tuh nggak semudah itu. Tapi jam terbang akan berbeda. Jam terbang berarti kita menghadapi real life, real event. And we made it, kita berhasil. Itu jam terbang. Anggap lagi, misal ada pertandingan kompetisi basket antar SMA se-Jakarta misalnya, atau se-Indonesia lah, nasional, event besar. Semua SMA akan dikualifikasi. Dia buka kan babak kualifikasi. Kalau dia berhasil keluar perwakilan toh biasanya. Perwakilan dari DKI Jakarta, perwakilan dari Jawa Timur, perwakilan dari Bali, perwakilan dari Sumatera Utara, dan segala macam. Dari semua perwakilan yang menang juara satu, kumpul bertanding lagi. Begitu bertanding lagi, juara-juara ini bertanding, mulai berkurang. Dari 16 grup K, menjadi 8. Dari jadi 8, bertanding lagi, berubah lagi jadi 4 semifinal. Dari 4 grup yang terbaik seluruh Indonesia, masuk lagi ke final, tinggal 2. Nanti dari final, yang menang tinggal 1. Yang kita bilang sebagai klub basket SMA terbaik se-Indonesia. The best. Nah, the best-nya the best, dapat juara. Pertanyaannya, kalau juara basket terbaik di Indonesia, SMA-nya ya, atau bahkan mungkin klub kita yang terbaik lah di sini, diadu basket lagi, tanding lagi dengan klub paling bawah di NBA. Kira-kira siapa yang menang? Kemungkinan besar dan sangat besar sekali. Ini kalau ngomong rada rendah hati ya. Sangat besar sekali. Kita akan kalah. Kalau saya bilang pasti kalah kan nggak enak ya. Tapi kita kemungkinan sangat besar pasti kalah melawan grup terbawah di NBA. Kenapa? Karena kita tidak punya kapasitas, kemampuan, kecepatan, kekuatan, kedewasaan untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan besar seperti itu. Kita kalah jam terbang. Kita kalah pengalaman. Susah kita untuk bersaing. Walaupun ini tapi grup paling jelek di NBA sama saja. Grup terjeleknya di NBA itu hebat, Bapak Ibu. Cuma dia kelihatan buruk, yang paling jelek di NBA karena yang lain hebat semua. Chicago Bulls, apa Anda pikir selalu menang? Enggak. Kalau Anda pernah dengar nama Michael Jordan, itu kan di Chicago Bulls dulunya. Waktu yang bikin dia bersinar sampai hari ini, kalau Anda dapat baju, dapat kaos gambar banteng, wah itu mahal. Masih sampai sekarang. Abadi sekali. Tapi apakah Anda pikir Chicago Bulls selalu menang? Enggak. Chicago Bulls pernah terpuruk begitu rupa dalam NBA. Sampai di posisi bawah jeblok pernah. Tapi coba lawan klub terbaik di Indonesia, lawan Chicago Bulls. Coba. Jebol kita. Kenapa? Beda pengalaman, beda jam terbang, beda kecepatan, beda kemampuan, beda pressure, beda kompetisi. Lain. Dan ini yang saya bicara hari ini. Dan saya berdoa nih, Bapak Ibu. Anda harus punya pengalaman. Dan pengalaman ini yang paling mahal. Banyak orang pengen punya pengalaman, tapi tidak punya kesempatan untuk berpengalaman. Dan Anda tidak akan punya pengalaman sampai ada orang yang rela membuka jalan bagimu dan saya. Siapa? Trainers. Hari ini, have the right knowledge, have the right trainers, and have the right experience. And you will be succeed. Kita akan berhasil. So, train hard. Kalau Anda sampai ketemu dengan seorang trainernya, berlatihlah serius. Latihlah beran. Suatu hari ada orang di sini, di tempat saya. Dia bilang, saya mau latihan, Pak, supaya badan saya bagus.
Oke. Saya bilang, 1 bulan, kita akan rubah badanmu. Saya guarantee pasti bagus. Syaratnya cuma 1, datang ke sini setiap hari. 6 hari seminggu. Hari Minggu libur, Minggu buat Tuhan. Senin sampai Sabtu datang, latihan. Free, nggak usah bayar. Latihan. Alat saya siapin, semua saya siapin, program saya buatin, semuanya saya siapin. 1 bulan, pasti jadi. Free lagi. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak datang dia. Datang sekali, libur seminggu. Datang lagi sekali, libur 4 hari. Saya terakhir bilang sama dia, jangan datang lagi. Percuma. Kamu tidak akan pernah bisa merubah dirimu, badanmu. Kenapa? Karena pikiranmu nggak berubah. Karena kamu nggak ngerti bahwa kamu lemah. Kamu nggak ngerti bahwa kamu perlu berubah. Kamu pikir kamu baik-baik, kamu pikir kamu oke, kamu pikir kamu mampu. So, you will not change. Dan selama kau tidak berubah, badanmu juga tidak akan berubah. Semua terjadi di kita, di dalam alam jasmani ini, di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, keadaan kita, ini adalah hasil dari pikiran kita. Dan saya ngerti kok, kenapa orang ini kadang susah untuk datang latihan disiplin. Karena nggak enak memang, capek, sakit, lelah, tahu. Orang kepingin hasil, tapi nggak kepingin latihannya. Nggak ada itu. Makanya Paulus dengan sengaja dia berkata, everyone who competes in the games goes into strict training. Harus. Terakhir, saya kasih Anda quote dari Muhammad Ali. Juara tinju legendaris sepanjang masa. Siapa yang nggak kenal Muhammad Ali, Bapak Ibu? Dia berkata ini, I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Aku benci setiap menit latihan dalam hidupku. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, jangan berhenti. Perhatikan kata-kata yang dia pakai. Suffer now. Dia nggak bilang train now. Suffer now. Menderitalah sekarang. Latihan itu bukan masalah latihan. Masalah penderitaan. Memang betul. Latihan itu menderita. Kenapa? Karena kita menderita. Karena kita harus giving up semua yang kita suka. Giving up semua yang menyenangkan. Dan kita adding sesuatu dalam hidup kita yang nggak enak lagi yang di-adding. New habit. But if you can do it, you will live the rest of your life as a champion. Hari saya berdoa. Bapak Ibu, pilihan Anda dan saya. Kita mau hidup sebagai seorang juara atau kita mau hidup sebagai seorang loser. It's up to you. And this season, it's starting today. God bless you. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk sama-sama beribadah kembali minggu depan dengan tema Train Your Mindset. Follow akun sosial media GBI Yalim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga untuk mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBI Yalim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa bisa menghubungi Sekretariat GBI Yalim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Yalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Dan saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Have the right knowledge, have the right trainer, have the right experience. Dan saya berdoa, hidup kita, hidup anak-anak saya akan mulai berubah menuju ke arah yang baik, menuju kepada goal kita, mencapai kepenuhan dari rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua, sebab amin, mika janji Tuhan jadi nyata dalam hidup Anda dan saya. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, apa yang kami satu dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik dari kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta. Kami jadi orang yang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan